Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hasanah. Kami dari kelompok 2 PGSD Palembang akan membuat miniatur ekosistem. Tapi, sebelum kami membuat miniatur ekosistem, apa sih yang dimaksud ekosistem itu? Jadi, ekosistem itu adalah komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang hidup pada habitat yang sama. Makhluk hidup ini terdiri atas faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, nantinya faktor biotik dan abiotik ini akan saling berinteraksi dan akan berusaha mempertahankan hidup dan kehidupannya. Fiera Cynthia Monica, saya Nurul Islamia. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Ekosistem hutan itu banyak sekali hewan-hewannya, antara lain ada jerapah, singa, babi hutan, ular, domba, gajah, monyet, dan burung elang. Di sini ada ular. Ular termasuk golongan karnivora. Di sini ada kambing. Kambing termasuk golongan omnivora. Di sini ada gajah. Gajah termasuk golongan omnivora. Di sini ada elang. Elang termasuk golongan karnivora. Dan juga di sini ada babi termasuk hewan omnivora. Jerapah termasuk hewan herbivora. Singa termasuk hewan karnivora. Dan monyet termasuk hewan omnivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dia Ulhak. Jadi saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam hutan. Komponen yang pertama adalah komponen biotik. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Dari segi makanan, komponen biotik dan abiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen heterotrof dan komponen autotrof. Saya akan menjelaskan komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Makhluk hidup di hutan ada hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme lainnya. Dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Walaupun mereka tak hidup, tetapi mereka sangat mempengaruhi untuk komponen biotik. Contohnya cahaya matahari, suhu, tanah, udara, air, batu, dan lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan, dari segi makanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen heterotrof dan komponen autotrof. Saya akan menjelaskan komponen yang pertama, komponen autotrof. Komponen autotrof adalah komponen penyedia makanan berbahan dasar anorganik yang dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Contohnya daun, tumbuhan, pohon, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah komponen heterotrof. Komponen heterotrof adalah penyedia makanan berbahan dasar organik. Dia akan mengurai, contohnya jasad binatang, jasad renik, jamur, dan lain-lain. Macam-macam ekosistem hutan berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis, hutan dapat dilihat dari di mana letak hutan tersebut. Hutan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, hutan tropis. Hutan tropis yaitu hutan yang letaknya berada di wilayah atau daerah khatulistiwa. Hutan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, letak wilayah yang mempunyai iklim tropis. Yang kedua, tumbuhan di dalam hutan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang ketiga, mendapatkan curah hujan yang sangat cukup sepanjang tahun. Yang kedua yaitu hutan temperate, yaitu hutan yang memiliki 4 musim. Hutan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terletak di wilayah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim hujan, musim gugur, dan musim semi. Yang kedua, biasanya wilayah tersebut mempunyai iklim subtropis. Yang ketiga, mendapatkan curah hujan yang tidak sebanyak hutan tropis. Yang ketiga yaitu hutan boreal, yaitu hutan yang berada di daerah lingkaran kutub bumi. Beberapa ciri yang dimiliki hutan tersebut. Yang pertama, terletak di antara daerah yang memiliki iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau iklim dingin. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan variasi suhu yang sangat mencolok. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman terjadi ketika musim panas, yakni yang kedua yaitu berdasarkan musimnya.
Musim merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hutan. Hutan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, hutan hujan, yaitu hutan yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Hutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat hujan yang dimiliki sangat tinggi, yakni antara 200 hingga 400 cm per tahun. Yang kedua, mendapatkan penyinaran matahari setiap tahunnya. Yang ketiga, suhu yang berada di sekitar lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu hutan yang selalu hijau atau evergreen, yakni hutan yang selalu terlihat jikalau sepanjang tahun. Hutan yang demikian ini biasanya memiliki vegetasi tumbuhan terhadap air yang sedikit. Yang ketiga yaitu hutan musim atau hutan gugur. Adalah hutan yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan yang menggugurkan daunnya ketika musim gugur tiba. Hutan gugur ini merupakan hutan yang berada di wilayah yang mempunyai 4 musim, yaitu berikut adalah ciri-ciri hutan tersebut. Yang pertama yaitu curah hujan yang merata di sepanjang tahunnya, yakni sekitar 75 hingga 100 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup di hutan ini didominasi oleh tumbuhan berdaun yang lebar. Yang ketiga yaitu terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Yang keempat yaitu hutan sabana. Adalah hutan yang terletak di kawasan yang memiliki musim kemarau panjang. Hutan sabana ini adalah wilayah padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ada beberapa ciri karakteristik yang dimiliki oleh hutan sabana ini. Yang pertama, curah hujan di hutan ini adalah antara 90 sampai 150 cm per tahun. Yang kedua yaitu musim kemarau yang berlangsung lebih lama di hutan ini. Yang ketiga, berupa padang rumput yang diselingi beberapa pohon. Yang ketiga berdasarkan ketinggian tempatnya. Ketinggian tempat merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi keadaan hutan. Berikut adalah pembagian jenis hutan berdasarkan tempatnya. Yang pertama yaitu hutan pantai. Adalah hutan yang berada di wilayah pantai atau berdekatan dengan pantai. Hutan ini memiliki ketinggian sama dengan pantai. Biasanya hutan pantai ini terdiri atas pohon-pohon kelapa dan cemara. Yang kedua yaitu hutan daratan rendah. Adalah hutan yang berada di wilayah daratan rendah. Yang ketiga yaitu hutan pegunungan bawah. Adalah hutan yang berada di wilayah pegunungan bagian bawah. Yang keempat yaitu hutan pegunungan atas atau mountain forest. Adalah hutan yang terletak di wilayah pegunungan atas. Yang kelima, hutan kabut atau mist forest. Yang keenam, hutan alpine atau alpine forest. Yang keempat berdasarkan tanah. Kedua, hutan rawa gabut atau peatswamp. Yang ketiga, hutan rawa air tawar atau dikenal sebagai freshwater swamp flores. Yang keempat yaitu hutan kerangas atau hutan healthy forest.
Yang kelima atau yang terakhir, berdasarkan pepohonan yang mendominasi. Pepohonan yang ada di dalam suatu hutan merupakan komponen utama. Jenis hutan juga dapat dilihat dari pepohonan yang tumbuh mendominasi di dalam hutan tersebut. Jenis-jenis hutan ini contohnya adalah yang pertama pohon pinus atau hutan pinus, yang kedua hutan jati, yang ketiga hutan eukaliptus, yang keempat hutan dipterokarpa, dan lain sebagainya. Manfaat ekosistem hutan antara lain sebagai tempat berkembang biaknya flora dan fauna, sebagai tempat tinggal flora dan fauna, dan juga sebagai sumber oksigen yang sangat kita butuhkan. Dan juga masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Nah, bagaimana dengan materi yang telah dijelaskan tadi? Apakah sudah jelas? Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan untuk membentuk ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, kelembapan, suhu, udara, dan lain sebagainya. Dalam kedua komponen ini akan terjadi hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Maka, ketergantungan tersebut akan tercipta suatu peristiwa yang disebut dengan rantai makanan dan berkembang menjadi jaring-jaring makanan. Yang kedua, dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, terdapat beberapa tingkatan organisasi kehidupan, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang ketiga, bentuk interaksi antara komunitas dalam suatu ekosistem dapat berupa predasi, kompetisi, dan simbiosis. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, kedua, simbiosis parasitisme, dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Terakhir, ada beberapa cara makhluk hidup melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.